Waalaikumsalam. Kakak-kakak semua, selamat malam. Malam. Sebelumnya, mohon maaf mengganggu waktunya. Kami dari mahasiswa IKIP Siliwangi, dengan saya sendiri, Siva Almeida Viva, ada beberapa hal pertanyaan yang ingin kami tanyakan kepada kakak-kakak semua mengenai pencaksilat yang berada di wilayah kakak-kakak semua. Maaf Kak, kalau boleh tahu kebiasaan sehari-hari masyarakat di sana itu seperti apa ya, yang contohnya yang masih berkembangnya itu apa saja di kebudayaan masyarakat sananya? Ya, jadi sebelumnya saya mau memperkenalkan diri dulu. Nama saya Kang Egi dari Paguron Gajah Putih Mega Paksi Pusaka. Salah satu ranting dari pusat itu dari daerah Garut. Nah, kita itu yang disebut bukan kebiasaan sih, jadi kegiatan. Kegiatan di Paguron kita itu ada yang namanya paguyuban. Dan paguyuban itu yang pusatnya itu berada di Kabupaten Bandung, di Soreang, yang di dalamnya itu bukan hanya sekedar kegiatan di bidang pencaksilat, tapi di dalam paguyuban tersebut yang namanya Paguyuban Sunda Perkasa Motekar, ada kegiatan berupa jaipong, degung, lengser, baksa, serta yang salah satunya itu di pencaksilat juga. Kalau misalnya kami boleh tahu, lalu apa yang kakak lakukan untuk menjaga dan melestarikan budaya di sana? Ya, kami dengan cara ya sebagai wadah Paguyuban Sunda Motekar itu, ya tadi yang disebutkan ada beberapa kegiatan selain pencaksilat. Nah, untuk salah satunya di bidang pencaksilat, kita ada salah satunya padepokan di daerah Cipatik, ya termasuk di daerah saya, dengan ada kegiatan latihan. Latihan berupa ya bukan sekedar di persilatan, tapi ada rampak kendang, kendang pencak, yaitu yang termasuk ke dalam kebudayaan seni Sunda. Itu yang salah satunya. Berapa kakak melestarikan budaya pencaksilat? Kalau dari diri saya pribadi, pertama terjun di dunia persilatan itu pada tahun 2008. Sampai sekarang alhamdulillah masih terus melestarikan, ya walaupun hanya sedikit, tapi kita tetap mempertahankan kelestarian budaya kita. Apakah ada kendala dalam melatih pencaksilat? Kalau boleh tahu kendalanya apa saja ya Kak? Ya, yang salah satunya dari kendalanya itu kan sekarang zamannya udah berbeda kan. Zamannya udah berbeda ya. Dari segi pergaulan anak muda zaman sekarang kan agak susah untuk diajak melestarikan seni budaya kita. Soalnya kan dari zaman sekarang juga udah pada susah, soalnya sekarang udah zaman canggih. Itu sih yang dari kendalanya, tapi dengan semangat saya pribadi dengan rekan-rekan, kita tidak canggung-canggung dan tidak bosan-bosan untuk mengajak anak-anak muda di lingkungan akang sekitar untuk melestarikan budaya seni pencaksilat. Kalau misalnya boleh tahu, kalau misalnya nih dari kebudayaan pencaksilat ini, apa hasil yang pernah diraih itu seperti apa saja? Kalau boleh tahu Kak? Oh ya, dari jalur prestasi itu kita bisa menyalurkan dari jalur tarung, ada pasang giri juga. Terus ada dari jalur prestasi itu kita masuk di bidang IPSI, PPSI, ada juga di bidang HPSI, itu yang menyalurkan prestasi anak-anak. Dan alhamdulillah dari Paguyuban Sunda Motekar ini kita bisa menyalurkan bakat-bakat anak untuk mengarahkannya ke jalur prestasi. Dan itu juga alhamdulillahnya bisa sampai didukung oleh pihak pemerintah. Apa saja teknik-teknik yang kakak ajarkan kepada istilahnya murid kakak atau
teman-teman kakak itu sendiri? Kalau dari segi ajaran Gajah Putih itu kita pertama dari dasar. Dasar itu kita terpaku pada 24 jurus. Dari 24 jurus itu kita dibagi lagi dari jurus buhun, jurus persamaan, dan jurus kembangan. Nah, dari dasar jurus itu kita bisa loncat lagi ke tahap selanjutnya, dari itu langkah. Nah, dari langkah kita bisa dipadukan lagi menjadi langkah jurus sampai kita bisa memadukannya menjadi seninya. Seninya itu berupa dari ibingan. Berupa ibingan itu ada tepak paleredan, tepak 2, tepak 3, sama ibing gonjingan. Nah, itu hasilnya itu dari dasar. Nah, itu yang disebut ibingan itu yang dijadikan sebagai jalur prestasi buat kedepannya. Kelebihan saat kakak mengajar atau melatih pencak silat itu sendiri? Dari kelebihan kita itu kita harus memiliki 3 patokan dasar yang utama: wiraga, wirasa, sama wirahma. Dari wiraga itu kita dikembangkan lagi kan, wiraga itu mengolah raga sama dengan olahraga. Kalau wirasa itu dari segi olahraga masuk ke wirasa itu harus dirasakan dengan semestinya, dengan enak. Jadi kita tahu jalur-jalur jurus seni yang disebut, kalau dari Sunda itu seni kusiknya itu harus tahu. Kalau dari segi wirahma, nah kita dipadukan lagi tadi dengan rampak kendang. Wirahma itu kita dipadukan lagi dari seni pencak silat, bukan pencak silat lagi, tapi dibarengi dengan seni. Itu yang diutamakan pada zaman sekarang, itu yang dikejarnya itu bukan silatnya tapi seninya. Kalau boleh tahu ya Kak, apa sih kesan pertama yang paling menyenangkan atau menyedihkan ketika melatih pencak silat? Yang pertama itu kesan pertama yang menyenangkan itu, satu, kita bisa memanjangkan tali silaturahmi antar kita, antar anggota, ataupun dengan antar perguruan lain. Contohnya kita pada tahun 2014 kita di Universitas Pajajaran kita mengadakan rekor muri se-Indonesia dengan pendekar terbanyak. Nah, itu kita bisa mengumpulkan pendekar-pendekar di paguron antara Sumatera dan Pulau Jawa itu nyampai ke 70.000 orang. Nah, kita bisa mengenal satu sama lain kebudayaan kita itu. Pencak silat itu bukan hanya di Tatar Sunda saja, tapi bisa sampai ke seluruh Indonesia, itu pun dengan ciri khasnya masing-masing. Nah, yang kesan kedua itu yang menyedihkannya itu, yang paling susah itu kita dalam segi internal itu harus pintar-pintar membalikan pikiran untuk bagaimana caranya menyatukan pikiran satu sama lain, sesama anggota maupun sesama paguron. Itu yang agak susah. Tapi alhamdulillah dengan kerja keras dan yang paling utamanya itu silaturahmi dan sharing satu sama lain, alhamdulillah semua bisa dijalankan dengan sebaik-baiknya. Ada wanita gitu yang ingin ikut di paguyuban ini. Jadi apakah di paguyuban ini memperbolehkan untuk wanita supaya bisa ikut gabung di paguyuban ini? Ya, atau emang di paguyuban ini hanya khusus untuk laki-laki aja? Enggak, bukan khusus. Malahan sekarang itu kan di paguyuban ini sudah berjalan hampir mau 5 tahun. Kalau khususnya paguyuban ini bukan dari segi pencak silat aja, kan tadi udah diomongin kan, ada jaipong, degung, baksa, lengser. Nah, itu juga mencakup wanita juga kan, udah termasuk, udah banyak gitu. Jadi kalau misalkan ada yang mau ikut, mau gabung dari gender wanita, itu dengan senang hati. Malahan bisa sambil sharing satu sama lain untuk melestarikan kebudayaan kita, terutama budaya di Tatar Sunda. Tapi untuk di silat apakah bisa? Bisa. Malahan sekarang pun sudah berjalan.
banyak wanita-wanita di lingkungan Akang yang masuk dan ikut latihan. Terus kalau mau ikut daftar gitu, apakah ada syarat-syaratnya? Atau emang bisa langsung gabung aja gitu? Ya, kalau mau gabung itu yang penting itu bisa menjaga nama baik Paguron. Kalau di Gajah Putih itu bisa membawa nama baik, nama Paguron dan menjaganya. Apakah masyarakat sekitar sering mengikuti kegiatan ini atau tidak? Alhamdulillah itu dari masyarakat itu seperti contohnya itu dari orang tua murid sangat mendukung dengan adanya kegiatan seni budaya pencaksilat ini. Apakah pencaksilat yang Kakak latih pernah mengikuti perlombaan? Alhamdulillah dari Paguron Gajah Putih yang ada di Ranting di Cipatik ini kita bisa dari tahun 2010 sampai 2017, soalnya kan dari 3 tahun ke belakang ini kita sempat vakum soalnya dari kesibukan masing-masing. Dari perjalanan dari 2010 sampai 2017 itu kita alhamdulillah bisa mengikuti ajang-ajang event yang berada di Jawa Barat, seperti di undangan dari universitas juga sering. Nah itu kita berpegangnya dari pedoman dari pihak pusat. Kakak siapkan sebelum perlombaan? Persiapan sebelum lomba. Yang paling utama itu dari anak yang mau mengikuti perlombaan itu yang dipersiapkan itu adalah dari segi fisik, mental, juga lahir batin itu harus siap. Soalnya kalau dari segi ajaran pencaksilat yang diajarkan itu bukan hanya lahir tapi batin juga. Berapa kali setiap latihan pencaksilat itu, berapa kali sih? Kalau di jadwal resmi itu kita di Padepokan di Cipatik itu seminggu 2 kali, malam Jumat sama malam Minggu. Kita mengadakan latihan bersama. Kalau misalkan latihan bersama di pusat, kita mengadakan di daerah Banjaran, di Gunung Puntang. Itu kita mencakup sampai ke 30 Paguron. Di sana kita mengadakan latihan bersama, seperti contohnya itu rampak jurus dengan langkah. Nah di sesi latihan bersama itu kita bisa ada keuntungannya lain itu dari segi silaturahmi, bisa mengenal satu sama lain. Nah itulah yang jadi kesan dari paguyuban kita itu. Tolong. J. 2. 3. 4. 5. Tuh ceweknya juga ada. Tuh. Depan. J. 2. 3. 4. 5. 6. Tuh. Sikut. J. 2. 3. 4. 5. 6. Tuh. Terima kasih. Ya, entosnya. Bagaimana awal adanya pencaksilat itu? Kalau dari secara khusus, dari sejarahnya Paguron Gajah Putih Mega Paksi Pusaka itu berdiri secara legalitas pada tahun 1959. Yang pendirinya itu yang Maha Guru, yang bernama beliau adalah Kiai Haji Jainuddin, yang berpusat di Kampung Geger Pasang, Kecamatan Sukarasa, daerah Kecamatan Samarang, Kabupaten Garut. Itulah pusat pertama berdirinya perguruan pencaksilat Gajah Putih Mega Paksi Pusaka. Seiring berjalannya waktu, dengan murid-murid Maha Guru itu banyak yang menyebar ke berbagai daerah, seperti contohnya itu di Bandung, Tasik, sampai ke daerah Banjar, perbatasan Jawa Tengah. Dan alhamdulillah sampai sekarang dari setiap ranting Gajah Putih itu sudah menyebar ke seluruh Indonesia. Yuk, lanjut. Terima kasih untuk kakak-kakak semua atas wawancara
dan semua jawaban dari kakak semua. Sebelumnya kami meminta maaf jika kami ada salah-salah kata, salah-salah perbuatan. Kami mohon dimaafkan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bisa lanjut penutupannya kan? Sedikit moto dari perguruan Gajah Putih Mega Paksi Pusaka. Moto kita adalah ilmu luhung teu adigung sakti diri teu kumaki yang ilmu sik kersanding ilahi. Gajah Putih mana?